Wa qala radhiyallahu anhu ahluz zaman huyyat nufusuhum wa matat qulubuhum li'annahum la himmata lahum fid din kaifa yusallun wa yuzakkun. Beliau berkata, ahluz zaman, orang di zaman sekarang ini, ya, pada hidup tubuhnya hidup. Wa matat qulubuhum, tapi hatinya pada mati. Kenapa beliau berkata demikian? Tubuhnya hidup, hatinya mati. Karena terlihat dari la himmata lahum fid din, karena mereka tidak memiliki semangat terhadap agamanya. Nah, orang di zaman hari ini mereka memiliki kecondongan, semangat juang di dalam meraih keuntungan dunia, harta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Tetapi adapun untuk urusan berkaitan dengan urusan apa? Agama itu cenderung lemah. La himmata lahum fid din. Mereka enggak punya semangat untuk agamanya. Kalau untuk urusan agama seperti yang tadi saya katakan, ada di antara mereka yang kalau ada waktu senggang mereka belajar, kalau pun tidak mereka tidak akan menyenggangkan waktu untuk belajar. Artinya mereka tidak membela-belakan waktu itu untuk dikosongkan untuk kebaikan, tapi mereka akan mengerjakan kebaikan bila terdapat kesenggangan. Nah, ini kan terbalik. Istilah seperti ini nggak boleh ada sama kita. Jadi kita jangan sampai ada yang gini, kalau sempat sholat, nggak boleh kan begitu? Yang boleh itu kan menyempatkan untuk sholat. Pada untuk urusan sholat ya kita yang harus nyempetin, bukannya kalau sempat sholat. Kalau sempat sholat, ada nggak orang istilah kalau sempat makan? Apa kita yang menyempatkan diri untuk makan? Umumannya orang nyempetin diri untuk makan, karena mereka butuh sama makan. Himmah fid din, semangat di dalam agama, ini menandakan hidupnya hati atau tidak. Kalau kamu dalam mencari agamamu itu semangat, artinya ada tanda kehidupan di dalam hatimu. Tetapi jika kamu lemah di dalam mengetahui agama, mencari terkait hal-hal yang berkenaan dengan agama untuk segala kepentingan agama, maka itu menandakan matinya hatimu. Subhanallah. Sementara adakah dampak bahaya dari orang yang hatinya mati? Ya. Coba perhatikan kalau orang yang enggak punya semangat dalam agama, kaifa yusallun? Kalau udah enggak punya semangat sama agama, gimana salatnya? Banyak orang hari ini salat yang dia faham aja. Yang penting salat kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat, kalau mau lihat keadaan umat hari ini, sesekali kamu pergi ke tempat salat umum. Kamu lihat mereka yang pada salat. Perempuan-perempuannya sholat, mukenanya nggak muat, dipaksa buat dipakai sama dia, nggak muat. Dia nggak punya ya rasa peduli, perhatian untuk apa? Untuk urusan mukenanya. Dia nggak tahu juga mungkin hukumnya. Kalau mukena setengah begitu nggak sah. Dia cuma tahu sholat pakai mukena. Adapun tentang mukena fungsinya apa belum tentu dia paham juga. Pertanyaannya, siapa yang punya himmah untuk tahu tentang itu? Andai semua orang hari ini umpamanya memiliki himmah semacam itu, mestinya semua bidang perkantoran, tempat-tempat di mana orang-orang hari ini yang bekerja mencari nafkah, ya, mereka itu semuanya bikin apa? Bikin satu suara, keinginan, minta didatengin penceramah, minta didatengin penasehat, minta didatengin guru untuk mereka dibimbing, dituntun, diajarkan dan lain sebagainya. Ini enggak. Perkantoran rata-rata momennya untuk dengarkan tausiah Ramadan. Ilmu apa setahun sekali?
Kan pertanyaannya gitu. Kadang-kadang ilmu apa? La himmah fid din, enggak ada semangat dalam agamanya. Jadi begitu Ramadan, yang laki pada itu mereka enggak punya waktu untuk apa? Makan kan? Enggak ada waktu untuk makan, maka diisi dengan tausiah. Sangat miris. Sangat-sangat miris. Andai ini menjadi kesepakatan bersama, mengajukan, menyuarakan, ya, orang-orang yang kerja itu menyuarakan dengan seksama. Ayo kita butuh, apalagi kalau di tempat kerjaan tempat sholatnya nggak memadai atau tidak terfasilitasi dengan baik, suaranya mana umat Islamnya, gitu. Kalau itu tidak menjadi perhatian, pantas kaifa yusallun. Coba lihat keadaan umat hari ini sholatnya gimana. Wa yuzakkun, gimana caranya mereka menunaikan zakat atau mensucikan jiwanya. Ini mana yuzakkun, gimana mereka nyuciin jiwanya dia. Orang dia enggak pernah peduli sama agamanya. Masya Allah. Innama himma ahaduhum ma ya'kul aw yalbas. Beliau bilang, semangat mereka cuma tentang apa yang dimakan, apa yang dipakai. Sementara orang dulu nufusuhum mayyitah wa qulubuhum hayyah. Orang-orang dulu kalau kamu lihat fisiknya, tubuhnya, mungkin mereka adalah tubuh orang-orang yang terlihat tidak bertenaga, tidak memiliki kekuatan, orang lemah, cenderung tertindas dan lain sebagainya. Tapi qulubuhum hayyah, hatinya hidup. Walau mereka tidak menemukan sesuatu untuk dimakan, tidak menemukan sesuatu apa yang untuk dipakai, tapi mereka memiliki jiwa yang hidup, hati yang hidup, maka mereka tidak peduli walau mereka tidak menemukan makanan. Subhanallah, orang-orang susah dulu bilangnya gini, makanan kita orang susah itu zikir. Adapun hari ini orang beriman berteriak dengan lantangnya berkata, kalau saya tidak bekerja ini, kita semua mau makan apa? Kita semua mau makan apa? Teriak dengan lantang. Orang-orang susah dulu, walau mereka dalam keadaan tidak mampu, mereka tidak punya, mereka harus ketemu makannya sama singkong aja, misalnya seperti itu. Tapi mereka bilang, makanan kita zikir. Zikir yang bikin mereka kuat. Orang sekarang udah ada makanan, sudah ada makanan, coba zikirnya belakangan. Subhanallah. Kenapa? Karena itu semua menjadi perhatiannya orang sekarang. Orang sekarang mikirnya makan, minum, pakaian, apalagi senang-senang, eksistensi tentang kehidupan, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi mereka enggak pikirin kaifa nufusuhum, gimana nih tentang jiwa-jiwanya, gimana tentang hatinya. Li'annahum la yuhimmuhum ma yuhimmu haula. Ya, karena pikiran orang dulu sama orang sekarang udah beda. Kalau orang dulu pikirannya apa? Al-haya wad-din. Orang dulu pikirannya itu rasa malu, agama yang mereka pikirin. Adapun orang-orang sekarang, mana hayanya, mana malunya? Dulu kita kalau mau ngomong sendiri aja malu. Zaman sekarang siapa yang malu? Orang semua handphone bikin ngomong sendiri. Orang bikin konten ngomong sendiri kan. Audiensnya kan, pengikutnya, followernya nggak ada kan. Ada orang makanya hidup hari ini, mereka berjiwa pemalu pada dunia nyata, tetapi mereka tidak punya malu dalam dunia sosial media. Mempunyai dua kepribadian. Kenapa? Ya, dunia nyatanya ternyata dia orang yang berbeda. Lakin saat di dalam sosial media dia orang yang berbeda lagi, gak punya malu, berani kalau ngomong apa segala macam. Tapi hakikatnya orang ini ternyata pemalu. Ditemukan zaman sekarang orang yang kayak gitu. Banyak. Ternyata begitu ketemu sama aslinya nggak nyangka. Waktu di mana? Waktu di sosial media ngomong mulu. Begitu ketemu sama aslinya ternyata begini orangnya.
Iya, saya pernah ketemu, bukan pernah ketemu sih, maksudnya mendengar beberapa kali gitu ya. Mendengar beberapa kali dari orang-orang yang pernah bertemu dengan beberapa influencer, beberapa pemain Instagram, berapa mereka seleb-seleb itu yang pada ngomong mulu, begitu ditemuin dalam dunia nyata, mungkin sudah kecapean kali ngomong gitu. Ya ada omongannya. Allah, subhanallah. Maka kita bakal temuin di zaman-zaman yang mana hari ini orang-orang kita jumpai kepentingan mereka, pedulinya mereka, perhatian mereka kepada hal-hal yang sifatnya dunia. Mereka tidak ada yang mementingkan tentang urusan akhirat. Hadza zaman kau akan temukan orang-orang itu akhyaran, aulad akhyar. Orang-orang baik, punya anak-anak baik, ya. Mereka bakal kamu dempain apa? Pasti mereka ini yang kamu temui dengan kriteria baik-baik ini orang yang ngikutin jejak leluhurnya. Karena apa? Mereka pasti nggak jauh dari ajaran yang pernah diajarkan sama leluhurnya. Tapi kalau hari ini kelihatan baik, ya Allah gimana? Sibuk nggak sama dunianya? Ngurusin yang mana? Ngurusin agama apa ngurusin dunia? Kepentingannya urusan dunia apa urusan agama? Udah sederhana, kita bisa simpulin. Kaifa qulubuhum, gimana hatinya? Itu jiwa-jiwa yang mati. Walaupun kelihatannya tubuhnya Masya Allah sehat-sehat, perkasa, giat-giat dalam bekerja, ya Allah. Tapi lihat, maka kita perhatikan keadaannya orang-orang terdahulu, belajar, menuntut ilmu, mereka terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tapi adapun hari ini yang kita lihat dengan penuh kesedihan, ya, tanpa mereka semua siapa kita? Dan hari ini kita diingatkan, jangan sampai agama itu kian hari kian melemah. Karena apa? Karena kalau sudah agama itu terlihat lemah, maka disitulah tandanya mendekatnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita selalu. Ya Rabb, sebagaimana Engkau menghidupkan jasad kita ini, tubuh kita ini, sehatkan pula rohani kita, sehatkan pula jiwa kita, yang insyaallah mudah-mudahan. Makanya hendaknya setiap pagi kita memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bukan hanya menyehatkan tubuh kita, tapi minta juga untuk menyehatkan rohani kita, jiwa kita. Ya Rabb, sehatkan jasmani rohani kita ya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga, amin amin ya rabbal alamin.